Oke, ya kembali lagi di Marvel Podcast. Kita ada orang baru nih dari Bang Erik dari Watchmen ID. Halo Bang Erik. Halo, salam kenal ya semuanya. Baru pertama kali join nih. Wah, thank you nih ada Watchmen ID teman-teman kita nih. Thank you udah datang Bang Erik. Thank you juga udah diajakin. Oke, dan juga ada Bang Yoven ya dari YFT Dimension. Halo. Yeah. My name is Victor itu. Waduh. Halo. Anda bukannya Roman Pierce, Pak? Oh, teman Pis ya. Kurang teh. It's mission freaking insane. I'm the leader. I'm the leader. Keok kali ini. Oke, dan juga ada Bang Putra nih, ini tukang roasting kita ya. Ini tukang roasting kembali lagi di sini. Man, you gotta take that emotion. Apa? Yo, you two, stay calm. Waduh. Oke, tapi ya Fast X ini menjadi film franchise ke-10 Fast and Furious. Gimana pendapat kalian nih ya dari Fast X ini? Gue bosen pak lama-lama pak ya Fast X ini. Pertanyaan gitu-gitu mulu. Kalau dari gue sendiri ya gitu-gitu mulu. Tapi bersyukurnya gak se-absurd yang Fast 9 kemarin sampai ke bulan loh. Nggak ada gitu-gitu untungnya. Gitu kalau dari gue ya. Tapi kalau dari Bang Erik dulu deh, ya udah menonton Fast X ini gimana nih first impressionnya setelah menonton filmnya satu ini? Fast X gimana ya? Gue nonton satu kali pas screening dan itu sebenarnya sih udah tahu franchise ini tuh bakal ya di luar nalar lah atau banyak scene-scene yang kayaknya kalau kita nabrak dikit aja udah mungkin masuk rumah sakit ya. Ini Dom dan keluarga tuh sampai 10 gitu masih sehat-sehat aja. Udah mikir udah ini sih sebenarnya sebelum nonton udah ngelepasin hal itu di pikiran. Jadi pengennya nontonnya enjoy. Terus nikmatin keabsurdan sama scene-scene yang action sequence-nya bikin seru ya, bikin tegang lah gitu. Untuk scene-scene itunya sih emang seru meskipun banyak ya hal-hal yang sulit diterima sama kita ya. Kayaknya Bang Mario juga tadi udah sebutin. Iya, tapi Bang Erik enjoy ya nontonnya. Enjoy, terlepas dari emang hal-hal yang sebenarnya kita udah tahu ini bakal kayak gitu. Misalnya kita tetap, dan mungkin bukan cuma gue ya, penonton ini kan ramai tuh kalau nggak salah Fast X ini penontonnya paling ramai sekarang. Bahkan GOTG kalah karena orang-orang udah tahu ini absurd tapi tetap ditonton. Mungkin faktor pertama ya, kayaknya kita menyelesaikan apa yang udah kita mulai gitu. Kita udah nonton dari yang pertama kayak tanggung nggak nonton yang 10 gitu kan. Meskipun yang 10 ini dibagi lagi jadi 3 part. Jadi pas gue nonton juga sempat yang kayak oh iya, yang 10 sendiri 3 part sendiri gitu, yang 10 gitu sih. Syukurlah memang setuju sama Bang Mario, emang tidak seabsurd yang ke-9 yang sampai ke bulan terus kayak lompat tebing ya, yang ke-9 juga ada yang gitu kan ya. Cuman kalau yang ke-10 itu, yang ke-10 ini selain emang banyak sebenarnya memang sini nggak masuk akal. Cuman pasti kita kayaknya udah pernah deh di film entah yang ke-5, 6, 7 ada berapa. Jadi emang kita juga otak kita mau nggak mau nerima juga ke tidak masuk akalan ini gitu, karena udah sering juga nonton. Maksudnya seabsurd apapun kita bakal tetap nonton sih kayaknya, karena terlepas dari hal-hal yang kayak gitu tetap seru-seru aja nontonnya, seru-seru banget. Apalagi kalau gue ngebayangin kemarin nonton di 4DX pasti ini seru banget sih. Maksudnya banyak scene-scene yang goyang-goyang bikin efek 4DX-nya makin keluar. Feeling gue sih gue belum nonton dan emang ada niat nonton 4DX juga sih buat ngerasain sensasinya, karena nonton di studio biasa cuman mungkin kita bisa ngeliat dari layar doang. Mungkin sebagian orang bilang ini kayaknya repetitif atau mungkin udah pernah juga atau makin gak masuk akal, tapi kayaknya kalau kita coba pakai experience yang beda mungkin bisa ngerasain nontonnya juga jadi lebih imersif lah sama kita yang nonton gitu. Paling dari gue itu sih. Kayak pas ini nih yang mobil mundur si Toretto ya, pengen ngerasain nahan bolanya nggak sih? Iya. Itu emang sebenarnya kalau dibilang makin gak masuk akal,
Iya, benar sih, nggak Iya. salah juga. Cuman gimana kita tetap enjoy sama filmnya aja sih, namanya kita udah tahu deh kayaknya semenjak film keberapa gitu kayaknya gue lupa, mungkin film kelima atau enam tujuh, kita udah tahu ini emang berubah alurnya, jadi yang dari lurus sekarang jadi ke genre lain gitu. Cuman mungkin disitulah emang nilai jualnya ya, family. Ya. Sama satu lagi yang gue di luar action sequence yang mungkin dirasa semakin aneh-aneh tapi tetap dipaksakan bisa, yang gue agak yang ganjel juga lumayan, cuman di sini tuh nggak ada yang benar-benar mati ya maksudnya. Anjir ya lagi. Ada. Nggak tahu. Iya, Nggak tahu. Karena ini masih ada 2 part lagi tiba-tiba. Iya. Jadi kalaupun ntar tiba-tiba yang ini muncul di part 3 entah pakai teknologi apapun, itu gue udah nggak kaget lagi. Maksudnya udah di tahap yang kayak Enggak ada, ya benar. Ada kok yang mati. Anak-anak buahnya si Dante mati sih. Ya itu jelas. Iya iyalah. Yang jelas ditunjukin mah iya gitu. Yang nggak jelas Iya, ditunjukin kayak udah trust issue sama film. Iya, yang gelut gitu. sama Cypher, yang berantem tembak-tembakan sama Jason Statham, itu kan semua itu. bahkan nih Iya juga sih. kredit scene-nya itu juga Wow. wow sih. Wow banget dan bikin kita nanti ya udah, kita bakal terima deh, terserah mereka mau gimana lagi gitu. Ingin baca review lengkapnya? Baca review lengkapnya di Watchmen. Watchmen ID. Iya, tapi gue pribadi enjoy. Watchmen Iya. ID itu. Untuk actionnya experience-nya gue enjoy nontonnya. Jadi ngelupain hal-hal yang nggak masuk akalnya, karena kita udah tahu sih emang bakal gini juga. Kan udah kuat nonton yang 9, harusnya nonton kuat juga nonton yang ini. Apalagi Hobbs and Shaw ya, dimana itu udah di luar konteks banget tuh. Aman. Aman ya, oke. Thank you Watchmen ID. Kalau dari Bang Yofen gimana nih? Kayak mau pro nih. Pro saya pro loh, Fast and Furious nih. Pro saya, gak ada yang kontra nih. Tapi gue harus akuin ya. Emang gue kontra ya? Gue pro tahu. Pro ya. Oh ya, pro ya. Yang kontra cuma godong ya. Ya, yang tadi mau Mario Giring itu adalah ada yang pro dan yang kontra. Nah, Pak Yofen mau kemana nih? Ya kan? Gue mau kontra nih kayak di si Mario nih. Jangan narik gue dong, Mario-nya. Jangan menggiring opini publik lah. Gue gini sih, gue melihatnya Fast X sih. Kan kalau ngelihat statementnya si Vin Diesel gitu kan, dia bilang ini kayak film yang diimpikan sama Paul Walker almarhum gitu, karena Mas 10 ini udah project yang diidam-idamkan gitu, tapi jujur jadi berasa kayak meskipun jauh ya konteksnya, tapi kayak Avengers Infinity War atau Endgame gitu, tiba-tiba semua karakter-karakter yang udah ada di Fast Furious sebelum-sebelumnya itu yang major muncul gitu persatu kayak di Fast 9 ada yang muncul waktu di Tokyo Drift gitu. Yang ini nih Fast 10 nih yang udah diceritain mati hidup lagi, terus kayak woi, trust issue gue makin gede nih sama nih film gitu, kayak udahlah bodo amat gitu, kayak tadi yang dibilangin sama Bang Erik juga. Jadi yang bisa gue ambil adalah nonton ini tuh udah gak usah pakai kayak ekspektasi apapun lah, sampah bullshit gitu loh, kayak lu tuh enjoy aja, pengen menikmati actionnya, pengen menikmati entertainment yang disajikan meskipun nggak jelas gitu. Tapi yang gue ambil adalah hal-hal yang positifnya adalah mengajarkan soal keluarga gitu. Unbelievable sih, gue ternyata suka sama Mas 10. Entah iya kenapa. Kan, seru kan? Iya seru. Gue tuh kayak mikir anjir. Tapi yang harus diakuin, yang full actingnya bagus di sini Dante sih, si Jason Momoa. Dia yang bikin kayak anjir, Dante yang selama ini Jason Momoa yang selama ini gue pikir di Aquaman berwibawa, di sini bisa jadi selengean kayak Jack Sparrow gitu loh, kayak itu yang menurut gue anjir, acting range-nya lumayan dapet lah. Jadi kayak oke lah, nggak cringe, villain-nya berasa gitu kan. Jadi ya patut ditunggu sih, karena dia juga nggak dikonfirm mati atau enggak kan, karena dia masih nyalain bom di akhir-akhir itu sih.
Oke, berarti pro ya. Oke, siap. Jangan narik kontra dong. Loh, Anda mau narik kontra ya. Tapi gue revisi. Kok jadi revisi? Kalau mau diserang jangan ajak-ajak Anda. Loh, saya revisi, Pak. Meskipun aku ngomong memang plotnya cuma ya gitu-gitu aja, kita menikmati sebagai film, sebagai hiburan lah ya, entertainment lah. Tapi memang gue setuju dengan Jason Momoa yang literally dia tampil beda banget, Pak. Naskahnya juga bagus, gak yang absurd, cuman yang alurnya Boyo dibuat sedikit lebih beda lah ya. Tapi bedanya juga jangan terlalu kayak Fast 9 kemarin sih. Itu sih kalau dari aku sih. Saya banget gak di push lebih lah. Itu kalau dari aku sih. Mungkin masih part 1 ya. Part 2, part 3 mungkin. Gitu. Karena masih part 1 kan. Ini sebenarnya gue yang bikin suka juga kalau pas di ending kan digantungin karena emang bikin beda dari film sebelumnya ya, dibagi 3 part. Sama gue nggak tahu nih Bang Mario yang dimaksud Bang Mario ini atau bukan terkait cerita. Gue merasa emang semua tiba-tiba disertai kebetulan yang sangat kebetulan. Maksudnya tapi apakah itu hal yang mengagetkan, mengejutkan untuk film Fast Furious kayak? Tidak. Enggak. Karena apalah ya. Nah, netizen yang nonton juga nanti ini yang jawab sendirilah di kolom komentar ya. Jawab sendirilah ya. Tangganya. Ya, ini sebenarnya kalian. Ini sebenarnya pro ya guys. Ini pro. Maksudnya ini kebetulan yang sudah kita temuin di film-film berikut sebelumnya Maksudnya kebetulannya itu kebetulan banget. Terus kayak apa ya? Enggak sih misalnya si Dante ini ngejebak Dom tuh kayak emang udah di skenario dia. Padahal tuh kita kan nggak expect yang maksudnya sampai yang maksudnya tuh plannya si Dante tuh mulus banget. Maksudnya meskipun sempat kita kirain kalah, ternyata emang dia tuh emang pengen kayak gini at the ending gitu. Apa ya istilahnya gue lupa. Pokoknya tepat seperti apa yang dia mau kan. Tiba-tiba bahkan tuh kayak tiba-tiba di ending itu ada truk yang itu pun kalau kayak itu jadi Optimus Prime kita juga udah terima-terima aja. Itu terima-terima aja banget, benar. Sama lagi pikirannya. Iya, sesuai sama kemauan si Dante. Ini kemarin ya, buat cuma ID di Twitter ya, ngerilis Fast X spoiler. Wow, gua kira mau spoiler, ada ngekal spoiler nih. Oh iya. Ternyata Optimus Prime anjir. Optimus Prime-nya 2 versi lagi ya kan? 2 versi lagi, iya. Ya. Age of Extinction sama yang di Rise of the Beast ini gitu kan. Tapi enggak, emang ada hal yang enggak logis menurut gua di film ini. Si Putra belum ngomong ya? Oh ya, Pak Putra. Nah. Lah, kenapa nih? Kok kayak prihatin gitu? Kok prihatin, Bapak? Pro. Nah, kontra dong. But I won't back down. Anjay. Nah, Derek itu sudah menjelaskan apa yang gue rasain ya. I won't back down. Jadi mau orang bilang ini tidak logis, ini apa. Hei kamu, ya lagi lihat video ini. Kamu datang ke bioskop, ya? Kamu datang ke bioskop beli tiketnya Fast X juga kan? Emang di bioskop ada tontonan apa lagi? Kenapa sampai harus? Iya, ada Fast X. Kenapa gitu? Iya, ada beli tiket Fast X juga kan? Gitu. Kenapa berusaha untuk menjadi si paling sinematik dan si paling edgy untuk menilai Fast X di luar nalar dan buktinya lu enjoy juga. Tiket yang lu beli Fast X. Ayo. Ini gue rasa kayak apa sih maksudnya kolom komentar di beberapa medsos tuh kayak udah mulai gimana ya? Gue satu sisi bacanya seru-seru aja gitu ya kan. Ada yang kontra apalagi yang kontra. Gue seneng banget. Yang kontra tuh gue seneng banget. Ada yang gini, ada yang mengaitkan dengan Optimus Prime, Autobots roll out. Wih, gue suka banget tuh bacanya demi gue suka banget itu bacanya. Cuman maksud gue gini. Sejak kapan lu nonton film blockbuster itu isinya ada yang sejalan dengan nalarnya lu gitu. Sejak kapan? Kan di akhir kan dikasih tahu this film are fictitious. Oh iya, benar sih. Benar. This film are fictitious gitu loh, gitu kan. Yang mungkin nggak tahu lah ya, mungkin kalian yang mungkin sering nonton film-film berkelas mungkin sekelas festival atau apa gitu. Tiba-tiba ketemu sama blockbuster kayak Fast X gitu kan, apaan ini iya gue setuju poinnya iya gitu, cuman nggak sampai yang harus pure menjelekkan, nggak perlu, kayak baru ketemu aja kemarin kalian kan termasuk dari golongan yang menyumbang 700 juta US dollar di film Fast 9 kan, ini kayak lagi termasuk yang menyumbang itu kan.
Kayak lagi ketemu si Neville sama SJW kayak gini nih. Iya. Kayak gini nih, bener kayak gini nih. Benar-benar. Kalian menyumbang salah satu di antara itu kan gitu. Kayak masih kaget aja di Fast X ini masih ada yang ngeluarin udah gitu. Nikmatin aja. Enggak usah yang gimana-gimana. Kayak tadi Pak Yofen bilang apa tadi Pak tadi? Yang mana nih? Yang tadi soal apa ke di luar nalar itu. Oh iya, Kayak gitu. ada satu cerita yang menurut gue di film ini tuh kayak lu bisa akhirin di situ juga sebetulnya. Kayak Iya, waktu lu selesai di situ aja udah sih gitu ya kan? Iya enggak, maksudnya kayak dia kan si Dante ngincer si Dom gitu kan. Mau ngebunuh dan segala macam. Lu udah ketemu nih di tempat yang udah oke di Brazil gitu. Ya udah lu di situ aja. Si Dante itu nggak mau ngebunuh, si Dante itu mau nyiksa. Ya, nyiksanya dengan cara satu persatu dari sanak saudara. Iya, jadi nggak pelan-pelan ujung-ujungnya emang beneran Dom diincar juga at the end sama anaknya gitu. Bokapnya bilang kalau langsung mati itu kayaknya enggak, jangan. Ya itu benar. Orangnya dulu. Gue setuju. Cuma maksud gue the pointnya tuh apa gitu kalau misalnya ya memang bingung juga sih mau nyelesain ini gimana, mau dibawanya kemana. Tapi begitu dibawa ke situ, terus tiba-tiba apa ya? Kan dia mau cari kepuasan gitu kan? Ya, kepuasan dari menyiksa. Kepuasan dari menyiksa. Terus ya kalau udah tahu yang lebih disayang sama si Dom itu yang si cewek, ya udah langsung aja yang cewek gitu deh dibanding yang cowok gitu. Maksud gua gitu loh. Jadi kayak ayo mau pilih yang mana gitu. Meskipun yang satu tuh kayak ngasih akses istilahnya jebakan gitu segala macam. Tapi bagi gue kayak ya nyiksanya kayak gitu kan toh juga kalau mati bisa hidup lagi gitu kan. Iya. Edian gitu ya kan? Iya. Maksudnya yang penonton ini nih gitu kayak pada beli tiket nonton kaget kayak ada masih hidup ini. Ya lalu kayak nggak pernah ketemu di film ke-7 ke-8 kemarin ya kan? Iya, apalagi yang ke-9 itu yang kalian lihat ada mobil bisa melayang, ada bisa ke-9 favoritnya Mario ya. Terus Dom, iya, terus Dom yang nyemplung ke dasar laut tiba-tiba masih hidup ya kan, udah dikeroyok orang-orang. Iya. Lebih kocak nyebrang ke bukit sih. Nah itu yang lompat tebing gitu ya. Iya, nggak baret, nggak gores, nggak pecah lagi palanya ya kan. Aduh. Kalau kayak nggak pernah ketemu aja dan gitu. Bensinnya awet Pak ya, bensinnya awet gitu ya. Kan. Mobil ya bensinnya awet gitu. Awet tuh bensin. Cuman ya kan tapi kan kalian juga nggak bisa bohong, kalian menikmati semua action itu kan. Sepakat. Gue mau nambahin Bang Putra nih. Gue mau nambahin Bang Putra ya. Gue sepakat sih. Maksudnya emang kalau gue sih sebenarnya ini agak beda dikit ya. Terus tapi at the end poinnya sama. Sebenarnya gue tidak menyalahkan orang suka atau nggak suka. Maksudnya itu kayaknya hal yang wajar buat suatu film. Bukan cuma film apapun itu pasti ada yang suka, pasti ada yang nggak suka. Terus ya nggak. Dan gue menghargai semuanya itu hak mereka karena kan every movie lah ya, every movie ini. Nah, masalah yang kalau misalnya di kolom komentar itu kayaknya nggak cuma di TikTok, di Twitter, kayak di semua platform pasti ada ya. Semua platform, gue baca semua platform bahkan. Asik banget ya komentarnya gitu. Iya, itu emang banyak yang bahkan kalau nggak salah di Twitter luar juga ada yang nge-tweet, menurut kalian saga Fast Furious ini dihentikan sejak kapan gitu. Kalau nggak salah kayaknya pasti pernah baca deh ya. Yang menurut gue sih itu pendapatnya juga nggak bisa kita salahin kalau emang ada orang yang kapok buat nonton Fast 10 karena mungkin experience dia nonton Fast 9 dan Fast 8, 7 dan sebelumnya itu mungkin emang nggak sejalan atau emang sulit diterima. Kita nggak bisa maksain semua bisa enjoy sama adegan seru-seruan doang di luar di luar masuk akal ya. Iya. Jadi menurut gua kalau ada yang nggak suka itu kayaknya nggak apa-apa banget. Maksudnya emang masing-masing. Emang nggak bisa kita maksakan buat orang tetap stay sampai 10 film, susah juga loh. Emang gitu. Orang dipaksa harus suka sampai 10 dan 10-nya dibagi part-part lagi itu emang. Tapi emang rata-rata yang nggak suka tuh ini sih, yang pecinta otomotif kayak banyak banget kayak range range bener sih kayak cemoohan soal lingkup-lingkupnya mereka. Iya, anjir film ini tuh harus balapan, mobil-mobil bagus segala macam. Kalau mau tentang itu doang, trilogi aja cukup gitu. Tapi kan franchise
Kebetulan ini Udah. lagi laris kan. Dikasih konsep yang sedikit berbeda, campurin balapan dengan misi kayak semacam Power Rangers atau superhero dikasih kekuatan, kalau ini dikasih mobil gitu, bedanya gitu doang kan? Bener. Bener. Dan Dari awal kan juga emang The Fast and the Furious kan selain balapan juga ada apa namanya, ada kondisi lain gitu kan, yang heroic ini Brian maksudnya, O'Connor dengan penyamarannya di film pertama. Yang kedua kayak gitu juga, dia penyamaran, dia nyelamatin polisi, balapan ada juga balapannya gitu kan. Terus yang keempat juga Brian O'Connor sebagai polisi, dia menyusup ke kartel narkoba sama Dom gitu kan, misi juga gitu, ada balapannya ada. Fast Five puncaknya gitu, dia mau ngambil duit lah istilahnya itu kan, mau ngambil duit dari gembong narkoba, ada balapannya ada juga gitu. Fast and Furious ke-6 ada juga balapannya, terus ada misinya juga, dia ngebantu ini, malah ngebantu anggota DSS gitu. Ops. Ada misinya juga. Bang Mario udah senyum-senyum nih. Gue nambahin dikit ya sebelum Bang Mario komentar. Komentarnya Mario nih. Ya, yang ketujuh balas dendam gitu kan. Yang ketujuh balas dendam gitu. Saya dibaca ya. Antar keluarga ada misi juga. Balapan ada. Ada juga sebenarnya balapannya walaupun di awal. Sebenarnya ada semua sih elemen-elemennya kayak gitu sih. Cuma jangan too much kaget dong netizen. Kan dari awal Fast and Furious juga runutan ceritanya juga gitu. Mau siapapun yang nulis, kayak ada yang bilang ini kayaknya karena bukan Chris Morgan yang nulis kayak gitu kan. Chris Morgan sudah tertarik dengan hal-hal berbau IT semenjak Fast 6. Ada sadar nggak? Di luar nalar itu. Chris Morgan, kalau nggak salah dia itu jadi penulisnya Tokyo Drift ya. Dia juga Tokyo Drift dia juga. Nah, dia juga loh. Yang ngedirect Justin Lin gitu kan. Dia juga gara-gara Chris Morgan nih. Spin off Hobbs and Show. Dia juga nulis kurang IT apa itu? Idris Elba bisa nyelip di bawah kolong truk dengan motor yang bisa berubah-ubah itu. Kurang absurd apa coba? Kalian mengharapkan Chris Morgan lagi nulis? Ya sama aja. Dia tuh udah ketertarikan sama IT. Terus Justin Lin yang nulis full di F9 sampai dia beneran mewujudkan hayalan babu netizen yang bilang, "Oh, nanti balapannya bakal ke bulan." Ke bulan beneran kan? Salah siapa? Ente, wahai netizen yang nonton ente, ente menaruh imajinasi ente di bawah kolom komentar ya, di kolom komentar manapun soal itu, kebaca kan, sampai ke luar negeri loh, sampai ada orang luar negeri yang juga bilang kayak gitu loh, ini kayaknya bakal balapan di bulan, beneran ke bulan kan, gitu. Ntar tadi Bang Erik mau nambahin tuh, coba. Ya. Kalau nggak salah. Bang Erik apa mau coba Bang? Enggak sih, sebenarnya gue orangnya menghindari keributan. Ya elah. Ini emang sebetulnya kita mau menghindari keributan, tapi ini orang udah susah nih, ketahan kayaknya. Iya, gue menghindari keributan, tapi gue sadar itu nggak bisa dihindarin. Maksudnya beda pendapat pasti ada. Tapi maksudnya ya nikmati aja gitu udah lebih, gitu. Iya, lebih yang kayak maksudnya akun-akun movie reviewer tuh bisa nengahin beda-beda ini. Iya, contohnya Bang Mario mungkin ya. Iya. Oh, udah Watchmen udah belajar dari pengalaman ya. Iya. Nah, kalau Watchmen kan sebenarnya ini banyak. Kalau gue pribadi sih emang menghindari keributan pendapat wajar banget. Yang tadi gue fokuskan itu adalah ya teman-teman di luar, mungkin di luar dari movie reviewer ada juga kali ya gitu, bahkan lebih banyak gitu. Maksud gue movie reviewer itu memberikan penilaian yang sesuai dengan sudut pandang mereka. Gue enjoy banget, bukan berarti gue spesialkan mereka, enggak gitu. Justru malah gue enjoy dengan mereka karena kenapa? Mereka menilai pasti udah nonton duluan dong, ya kan? Udah nonton duluan dong gitu. Nah, teman-teman, maksud gue yang belum nonton gitu kan, kalau memang nggak mau nonton Fast X, udah nggak usah beli tiketnya, nggak usah datang ke bioskop, udah lu cari film lain gitu loh. Tapi ini kenyataannya yang nggak suka, yang tadinya ngomong nggak suka, datang ke bioskop beli tiketnya Fast X juga gitu kan. Jadi kayak gimana? Cuman ya udahlah gitu kan, ya nambah pundinya mereka juga gitu. Tapi kalau itu menurut gue nggak apa-apa Bang. Iya, tapi at the end of the day ya, gue sih seru aja baca komentar-komentar kalian gitu. Gue seneng banget, seneng banget gitu. Karena apa? Tadi cuan buat mereka, tapi dari penilaian teman-teman tuh kok jadi asik sendiri ya gitu ya kan. Padahal ya memang di luar nalar, semuanya di luar nalar gitu. Tapi jujurnya fun aja. Blockbuster yang kayak gitu-gitu fun, menyenangkan aja kok. Kalau bioskop seneng gue gitu kan.
Mungkin ya nggak bisa bohong bahwa yang ke-9 kemarin itu agak kacau ya, agak kacau dalam artian gini, kita nggak full menyalahkan aksi-aksi yang mereka sajikan gitu kan, tapi kayak bener gue setuju apa yang dibilang Pak Eka waktu di live-nya kemarin, emang nggak jelas motivasinya aja. Emang nggak jelas motivasinya aja gitu loh. Kayak kenapa Jacob mesti jadi adiknya Dom kayak gitu-gitu kan. Dia juga cuma diceritain sebagai mungkin banyaknya di adegan flashback, tapi flashback itu juga nggak yang 100% mengikat gitu loh. Iya. Nggak yang 100% mengikat cerita gitu. Kayak ya itu tadi kayak kurang aja motivasinya, bener. At the end gue sebagai orang yang emang ngikutin saga ini dari pertama sampai film ke-8 pun, yang ke-9 gue jujur gue nggak puas sama sekali. 5 gue kasih waktu itu, bahkan 4,5 bahkan. Kayak gitu. Karena emang kurang motivasinya aja. Cuman Fast X membayar pasti kayak cara berceritanya itu sih. Cara berceritanya yang memang lebih bagus, dan bahkan dengan villain yang benar-benar menjanjikan. Kayak Mario bingung nih nyapunya nih. Iya. Kayak yang kita lihat waktu di Cyphermar. Ya, pakai di Cyphermar ya. Cypher Mario tuh ngefans banget sama Cypher tuh, rambut panjang tuh idola dia banget tuh. Pak, itu villain satu di Fast and Furious yang cewek ya. Satu-satunya villain cewek di Fast and Furious. Cewek cuma dia doang. Dan tiba-tiba di Fast X dia rambutnya bondol terus kayak anak emo gitu. Aduh cakep banget gitu. Charles Theron ya. Charles Theron. Clea udah rambut panjang, Pak. Udah kayak apa ya? Udah biasa gitu ngeliat rambut panjang gitu. Salah fokus lanjut. Iya. Kalau di sini beda dia. Udah itu sih. Intinya gua suka, seru. Di luar nalar iya. Di luar nalar sepakat sih. Iya. Oh, gua tadi agak apa tadi ya? Agak nggak setuju sama kalau yang dia nonton, dia beli tiket, nonton Fast X terus dia bilang nggak suka. Menurut gue itu dia lebih baik daripada yang belum nonton tapi udah ngejudge duluan. Iya benar. Apalagi Pak? Mereka yang nggak nonton ini nih, yang tiba-tiba udah dia cek di kolom komentar udah kabur aja gitu. Suka, itu hak dia. Maksudnya dia udah bayar tiket dan beda sama yang belum nonton tapi udah underestimate duluan maksudnya. Meluruskan ya. Belum nonton ini yang gue fokusin ini. Nah, masalahnya Pak, takutnya kalau ada yang belum nonton nih, terus dia mengklaim bahwa dia sudah nonton, padahal dia cuma nonton alur cerita orang doang. Itu lebih ngeselin banget sih Pak. Siapa itu yang baru tayang udah bikin alur ceritanya? Bukan, gue lagi nggak bercanda nih. Sialan, gue udah serius malah dibercandain. Nah, tapi bener deh, maksudnya makin kesini kalau gue lihat orang tuh ngelihat review tuh cuma sebatas kayak apa ya, udah bukan dari segi nilai lagi, pengen tahu experience-nya tuh rata-rata kayak gimana sih. Ya, akhirnya mereka ambil kesimpulan, oh yaudah nonton. Bukan yang kayak dulu tuh, ini bilang ratingnya 7, ini bilang ratingnya 5, kok beda sih gitu segala macam. Sekarang untungnya sih menurut gua lihat banyak yang udah geser ke sana. Bahkan review-reviewan pun tuh juga udah mulai apa ya namanya ya, nggak yang dulu kan suka kayak dilebay-lebayin kayak ini tuh sebenarnya cukup menarik, bagus gitu segala macam. Kalau sekarang udah ditahan-tahan buat udah deh nilai terserah mereka, yang penting gue nge-share experience gue. Itu yang gue harus akuin sih, yang zaman sekarang susah. Kayak dulu kan sering banget kan pakai angka, sekarang udah pakai apa ya, huruf ya huruf atau 5 stars atau apa. Nah yang gue suka salah satunya adalah dari Watchmen tuh dia sekarang pakai ciri khas itu kan, bintang apa ya? Kalimat khas aja dari menurut gue udah satu hal yang bikin calon penonton untuk ya udah nilai sendiri aja, ini kita ada share experience kita, kalau lu selera ya silahkan, kalau enggak ya udah. Nah buat yang minimalisir orang-orang yang nggak nonton ini nih, itu udah dari mindset sih. Kayak lu mau kasih edukasi kayak apapun, mindsetnya mereka mau yang kayak gitu, ya udah mau gimana. Iya gitu. Karena kan kalau film ini kan masalah selera ya, bisa jadi gue suka filmnya atau enggak. Makanya kalau misalnya reviewnya itu, kalau gue pribadi dan tim Watchmen nge-review itu biasanya kita ngejabarin, bener kata Bang Yofen, ngejabarin experience nontonnya, terus kita ngasih tahu hal-hal positif dan negatif apa yang kita temuin di filmnya, jadi bisa nilai sendiri ya, maksudnya kira-kira lebih banyak positifnya nggak, dan kayaknya audiens juga udah bisa ngira-ngira
dia seleranya sama kayak reviewer yang mana nih gitu. Maksudnya dia udah ngeliat oh kayaknya si influencer A selera filmnya beda sama dia, nggak dia ikutin gitu kan. Bahkan sekelas ini kan Fast X juga di Rotten Tomatoes juga kritik sama audiens Korea jauh beda tuh kan. Itu jauh beda, udah bisa banyak kelihatan karena filmnya Dorelies juga bahkan jauh beda dengan audiens belum tentu yang disukain sama kritikus disukain sama audiens dan sebaliknya juga. Iya. Sebaliknya juga. That's why makanya Bang Mario sendiri gimana nih? Bang Mario tadi kayak nahan-nahan ngomong. Iya nih. Iya. Saya kalau mancing keributan gak usah nanggung-nanggung. Kita susah. Nanggung, Mar. Buntutnya kan gua. Lo bukan, Pak. Gitu loh. Kalau sebenarnya aku bilang tadi, Fast X oke aja sebagai movie yang fun oke. Cuma lagi-lagi Pak, mohon maaf nih, alurnya Boyo dibikin beda gitu loh. Maksud dalam arti kasih suatu spesial dikit lah sebagai penutup. Contoh yang bikin beda Furious 7. Furious 7 itu beda loh, di akhir-akhir dibikin beda sama mereka. Oh, ini untuk pendiam Paul Walker dibikin segitu emosionalnya. Fast X di bagian ending oke, cuma dari segi alur situnya Pak agak sedikit flat. Contoh yang ketika ini si Han ketemu sama si Deckard yang ketika mereka bertarung di garasi. Itu flat sih Pak. Sorry itu flat sih. Sampai ada jokes yang orang keluar dari karung tuh. Aduh, astaga. Gua krisis lihat anjir. Flat loh. Sumpah hilang di situ. Ini nggak tahu ya apakah juga merasakan hal yang sama, tapi itu yang gue rasakan di situ, flat ancur. Gue bisa setuju di bagian jokesnya banyak yang cringe, banyak yang cringe memang. Setuju. Tapi gue ngelihat value-nya sih, maksudnya visinya buat Fast X ini kan kayak tadi yang dibilang kemungkinan dibagi 3 lah dan segala macam. Tadi kelihatan, dan itu kelihatan banget di akhir. Ada yang terjernihnya si Letty lah, atau jernihnya si Dom lah, atau jernihnya si siapa lagi, si Hobbs lah yang lebih mau diincar Dante. Ya itu sih ya tadi makanya gue bilang kayaknya itu tuh kayak semacam Infinity War buat ke Fast X1. Nanti kan kebetulan Fast X1, Fast X2, Fast X3 gitu bisa jadi kan. Karena 11, 12, 13 ya sama aja. Mungkin atau mungkin nanti pakai chapter gitu. Fast X chapter 2 atau final chapter volume ya, volume 2, volume 3 bisa. Dibanding angka 11 kan sama 12 sama 13 ya, atau aja gitu. Furious tapi I-nya ada 2 gitu kan, kayak 11 gitu, just gitu, Furious gitu. Furious 11 gitu bisa juga. Bisa. Tapi kok kayak sadar ya di sini kan kalau Mas Ikil kan Hernan Reyes ini kan dibunuh sama 3 orang. Makanya ada 3 chapter, Pak. 1 chapter si Dom. Chapter pertama si Dom, kedua chapter si Hobbs, nanti Hobbs fokus ke Hobbs. Yang ketiga Brian. Gua curiga Brian bakal muncul di yang chapter ketiga sih, Pak. Wow. Kalau menurut sih gitu. Ada 3 orang yang jadi tersangkanya si Hernan Reyes ini. Kan udah jelas di PSX, Pak. Ada 3 orang, Pak. Gitu. Iya, tapi gosip yang beredar juga kan si Hobbs kan bakal tampil di film ke-12. Iya, yang kedua. Yang terakhir ini kan 10. 11, habis itu 12. Berarti segitu mereka dia bakal full tampilnya di situ. Nah, kayaknya yang 11 ngambil fokus ke Brian O'Connor sih. Karena Cody pas proses syuting ada di situ. Oh, Cody Walker ya? Yang paling dekat ya si Cody Walker itu. Kayaknya sih bakal yang ke-11 kayaknya ngambil si Brian-nya sih. Brian ya. Oh. Gue ya, karena ada gosip yang bilang kalau si Hobbs itu bakal tampil di film ke-12. Tapi just gosip ya, bisa jadi benar, bisa jadi enggak, atau mungkin bisa beneran kejadian gitu loh. Tapi so far sih itu akhirnya masih rumor. Karena dia aja baru mulai penampilannya di mid credit. Gitu kan, mid credit scene. Mid creditnya oke, endingnya yang kacau Kak. Kalau aku ya. Gisel tiba-tiba muncul tuh gimana caranya? Sekarang gue tanya. Iya, bisa. Gitu kan. Gua melongo nge-freeze. Apa-apaan nih? Coba tanya Pak Yoven tuh, dia kalau pas ngeliat Wonder Woman tuh senang banget gitu. Matanya berkaca-kaca dan berbinar-binar gitu, pipinya merah gitu kan. Iya. Lu kalau mau bilang kagum tuh jangan narik-narik gua. Lu aja. Gua nonton dia. Tiba-tiba pas lagi nonton pertama gitu, pas Gisel Yasar keluar gitu, backsoundnya udah muter di kepala gitu kan. Ada yang punya teori nggak? Nih Gisel kok bisa hidup lagi? Padahal di Phase 6 dia udah confirm mati loh, Pak.
kok apa yang tidak mungkin? Apa tidak mungkin ya Fast and Furious ya? Apa yang tidak mungkin? Nothing is impossible, bro. Nothing is impossible. Atau nggak bisa kasih gue jawaban mengenai hal ini karena gue literally bingung di sini. Ada nggak dari Bang Eri mungkin atau Bang Yove mungkin? Itu berat sih. Gua nggak tahu sumpah. Nggak, Kosong gini, gitu gini, gua gini. langsung. Yang paling simpelnya adalah Han sih. Maksud gua Han itu di Tokyo Drift kan? Ya, Tokyo Drift, ya. Udah kebalik, ya udah mati gitu. Tapi ternyata konsepnya bisa dibikin kayak gitu loh, kayak hologram dan segala macam. Kata gua, wait, ini 2006. ini history apa lagi nih teknologi kayak tadi yang dibilang gitu. Maksudnya oke lah kalau misalnya andai kata writer atau direkturnya atau siapapun lah yang dibalik produksi ini suka sama teknologi. Bisa jadi tiba-tiba ada teknologi AI atau siapa yang bisa nyelamatin Giselle dan segala macam, atau di saat itu kayak tiba-tiba ada Iron Man tiba-tiba ngalangin gitu segala macam. Iya. Ya maksud gua kayak ya kalau mau ngomongin soal konsep ya gue jujur kayak udah pasrah sih. Gue tipikal yang udah nggak mau ribet gitu, kayak lu mau bikin konsep apa aja udah kayak bodo amat gitu. Lu Ya, aja bisa menerima gitu. Iya, lu bisa ke bulan aja gue udah oke lah, nambahin pindah Udah terima. galaksi sekalian dah, gak apa-apa gitu. Gue kayak Kesel deh. lu tiba-tiba ini gue suka nih kalau misalnya tiba-tiba semua film pop culture jadi satu dah tuh, jadi benar-benar kelar dah tuh, gak ada yang namanya multiverse lagi. Kayak apa sih mau yang mau dicari tuh kayak sekarang film lebih ke apa ya, kalau lu pikirin logikanya mulu ya gak bakalan ini, nggak bakalan bisa nalar. Mungkin lebih cocoknya nggak bakalan sesuai dengan apa yang jadi jalan pikirannya dia, Pak, gitu. Iya, benar. Ya. Tapi gini Bang Yove, masalahnya itu udah membunuh semua membunuh semua ekspektasi kita, Pak. Karena kan ya, gini Pak, kalau ini dari aku ya yang udah mengikutin sih. Giselle dan Han itu udah tewas, itu udah bagus. Itu masalahnya. Yes. Itu dia udah bagus. Sisi emosionalnya memang jadi hilang. Itu yang dikorbankan itu. Tapi franchise-nya bakal berhenti di situ. Yang menarik apalagi? Itu yang maksud gua, daya tariknya mau apalagi, bener tadi kata Bang Erik gitu. Daya tariknya ya udah konsep asal itulah yang jadi daya tarik gitu loh. Action yang di luar nalar itu jadi daya tariknya. Sampai enggak kalau action enggak, tapi jujur dari action yang di luar nalar itu ada beberapa yang memang anjir, ini konsep menurut gua kalau beneran kejadian tapi oke gitu loh. Maksud gua kayak ya udahlah gitu loh. Kayak menurut gue yang bola-bola di Roma tuh kayak main pinball aja, tapi kayak dibawa ke situ. Iya, tapi at the end itu ternyata beneran kayak bom gitu kan, kayak bom atom gitu. Nah itu masih mending meledak dibanding enggak sama sekali. Meledak kan? Iya. Jadi gitu sih. Kalau dari gua. Oke. Ya kita tunggu aja ya. Gua nggak bisa ngejawab soal itu soalnya. Siapa tuh Bang Erik ya. Kalau gue udah nggak mau ribet sih. Itu udah pasrah ya, Bang. Semua jadi aman. Itu semua udah pasrah, Mar. Itu semua tuh udah pasrah. Dia mau dihidupin dengan cara pakai teknologi kah, atau nanti ada yang menyelamatkan kah, itu nanti bakal jadi momen surprising sendiri, meskipun orang mikir diselamatin ini. Iya, kan, atau ini Giselle dari timeline lain tiba-tiba muncul kayak Gamora. Bisa jadi. Katanya nggak mau cari ribut, ini nggak mau mancing nih. Nggak kayak Gamora maksudnya kan. Iya. Makanya tadi gue bilang udah nanggung nih, mumpung lagi masanya multiverse sekalian aja dah tuh film Fast ada multiverse. Aku sih jujur aja, aku juga lihat dengan Fast and Furious yang begitu segitu absurdnya. Well, oke lah ya, aku juga pasrah sih kepada para pihak studio. Yaudah kita bikin aja ini sampai akhir, mau gimana sih? Akhirnya gimana sih? Karena gini Pak, maaf ya, Furious 7 itu kemarin tuh mereka mau ngomong this is the last ride. Apanya 7, 8, 9 itu masih lanjut tuh. Ini jangan-jangan Fast X ini mau last ride tapi lanjut lagi. Kita nggak tahu nanti ke depan seperti apa. Apalagi mereka udah ngomong baru hari ini ada mengatakan dari pihak studio mereka tuh udah merencanakan rilis Fast and Furious spin-off yang fokus kepada Letty, terus istri Ryan, kalau cewek. Itu aduh. Ya itu nanti tuh bakal ngambil ceritanya nanti ke Cypher tuh. Cypher nanti punya adik gitu kan, yang tiba-tiba nanti jago IT juga gitu.
Semuanya aja dah. Iya. Cypher tuh punya adik tahu cewek tahu cakep loh. Hobbs and Shaw belum dilanjutin, Hobbs and Shaw kedua, banyak banget. Ternyata dipilih karakternya Hailey Steinfeld kan. Oh, Hailey Steinfeld, Kate Bishop ya? Sip. Iya. Percaya deh, Saga itu tuh tahu banget gimana suara Gwen Stacy di Spider-Verse. Iya, Spider-Verse. Makanya mereka tuh pintar banget loh nyari cast yang emang mau naik dan juga yang udah naik tuh mereka pintar. Mereka pintar membangun hype itu. Kita lihat aja ntar. Cypher tuh ntar punya adik gitu kan. Adiknya Hailey Steinfeld gitu. Terus tiba-tiba adiknya nanti punya agenda lain gitu kan sama Cypher minta bantu sama Letty gitu. Lihat aja ntar. Oh ya, ngomong soal Letty, aku baru inget ya. Ngomong soal Letty, kalian sadar nggak sih kalau Letty di sini kayak di downgrade banget? Kok aku ngerasa gitu ya? Letty bisa ke dom, dia kayak perannya kayak di downgrade dikit. Apa cuman gue doang yang ngerasain ya? Downgrade. Lebih ke porsi rantai. Porsinya kali Mar. Porsinya kayak diminimalisir ya. Kalau action kayaknya masih fine. Kalau gua nggak tahu yang lain. Kalau bagi gua masih fine. Jadi kalau porsinya dikurangin iya kelihatan. Karena banyak karakter. Lu baginya gimana? Too much karakter. Makanya yang jadi mungkin yang jadi titik permasalahan itu adalah ya karena karakternya banyak. Jadi tempo ceritanya jadi cepet. Memang rada cepet memang. Jadi kayak motong udah berasa banget lah gitu. Yang emang potongan yang cut yang menurut gue itu halus tuh ya pas di scene balapan itu. Karena pas scene balapan itu emang fokus banget itu. Dante yang datang, terus juga si Isabel yang datang juga gitu kan. Diogo yang akhirnya dikenalin lagi. Yang si orang yang nawarin mobil GTRS-nya itu yang biru, yang akhirnya berubah jadi hijau. Ada lagi tuh mobil tuh ya kan. Cuma sini tuh sih yang bener-bener kayak ngobatin kangennya kita sama Fast and Furious itu ya sini tuh. Oh, yang balapan dan dunia malamnya dibalikin lagi. Iya, ada cewek-cewek seksi segala macam itu membawa kenangan kita yang udah ngikutin banget sih, Pak. Anjir, gua seneng sih akhirnya si balapan dimunculin lagi. Phase 9 itu yang emang udah beneran udah hilang banget tesnya itu Phase 9. Walaupun dia ada di scene balapan flashback itu sumpah itu gue nggak bisa nerima. Walaupun udah nonton berkali-kali nggak bisa nerima. Gue masih ya penasarannya sekarang lebih ke konsep absurd apa lagi yang bakal dibawa, terus bagaimana pembagian kelompok-kelompok yang udah dikenalin di Fast X ini, pembagian ceritanya, pembagian misinya. Tapi yang jelas ya gak usah ekspektasi apa-apa, nonton dengan pengen entertainment atau hiburan aja. Siapa tahu jadi apa ya, tiba-tiba otaknya udah nggak bener lagi besok-besok. Jadi ya udahlah. Oke. Dari gue itu. Thank you. Thank you Bang Yofen udah hadir. Nanti next time kita bisa ketemu lagi. Thank you semuanya. Thank you. Oke lah ya, karena kalau untuk story kita nggak usah ngomong apa-apa lagi karena ya udah kita juga nggak bisa berteori apa-apa sih Pak. Karena memang kalau kita ngomong soal kematian Giselle segala macam ya udah mungkin dari teknologi Mr. Nobody, apalagi kalau kita dari Phase 9, kalau kayak masih ingat ya Phase 9 kan si Mr. Nobody kan dia masih hilang tuh. Gak tahu dia kemana itu Pak Mr. Nobody itu. Makanya itu nanti bakal jadi fokus di yang ke-11 atau 12 nanti itu. Nanti fokus ke film berikutnya sih. Iya sih Pak. Gak ada bisa aku. Dan akan ada momen di mana dia akan jemput anaknya dulu. Udah. Oh ya si Tes ya. Oh ya si Brie Larson ya. Oh iya. Kan sekarat. Oh ya sekarat ya. Oke. Iya sih bisa. Kan hampir mati tuh dia. Bisa pas dia sekarat bapaknya datang. Oke. Siap. Apalagi agency kan udah boleh dikorup tuh sama si Ames tuh. Oke. Bisa. Tapi kalau menurut kalian soal Jacob Toretto di sini, gua merasa Jacob Toretto ini bukan seperti Phase 9 kemarin. Literally dari sini kayak peacemaker, Pak. Peacemaker banget, serius. Sifatnya berubah segala macam. Udah gak ada serem-seremnya tuh orang langsung kayak ini peacemaker sih. Aduh, itu yang aku rasakan. Kalau kalian gimana? Aja ya kan. sampai dia koit di situ gak ada kasarnya. Koit, bodoh lah. Ya itu juga satu keputusan yang ini sih, satu keputusan yang apa ya? Absurd. Yang sayang aja gitu loh. Iya, sayang aja untuk menyelesaikan Jacob di sini. Begitu loh. Ya mungkin karena pandangan dari fans juga kali ya kayak gue gitu. Mungkin mungkin cara dimatinya jangan gitu deh. Kalau emang harus diselesaikan ya jangan diselesaikan kayak gitu loh. Sacrifice iya, tapi
not that way. Kayak gitu, not that way. Udah itu aja sih. Kalau boleh dari gue buat apa? Kurang ini ya, karena kayak kurang apa ya? Ya kalau emosinya belum dapat. Jadi kayak kita ngelihat keakrabannya dan keponakannya itu aja itu udah apa? Uwu momen kalau gue bilangnya uwu momen ya. Itu udah ngebangkitin ya. Itu udah ngebangkitin uwu momen ya lah antara kedekatan keponakan dan paman itu gue bilang di review tuh gue suka sama momen-momen itu gitu loh. Tapi kayak penyelesaian karakter yang menurut kita yang tak mungkin bakal hidup lagi atau enggak terserah ya. Tapi maksud gue untuk diakhiri di film ini it's not a good way. Kayak oke, berkorban tapi nggak kayak cara ini gitu loh. Tapi ini POV dari gue sebagai penonton dan fans ya. Nah, apa sih Pak? Karena memang ini masih membingungkan sekali sih Pak. Ya memang ya lagi-lagi Fast and Furious juga bisa mencurangi kematian dengan segitu mudahnya kok. Lagian juga kita belum lihat mayatnya juga kan. Nah itu dia. Iya. Cuman emang tadi gue sepakat sama Kak Mario sih kalau memang perannya si Jacob di sini kan lebih ke banyak ke babysitting ya. Jadi dia lebih nggak ikut ke apa whole package ke misi utama atau action sequence juga dia nggak muncul banyak. Jadi lebih kayak tadi yang kayak Kak Mario sampaikan dia di sini jadi agak beda karena mungkin lebih banyak dapat peran ngurus anak bocah ya, yang dimana pasti harus hati-hati ya, mungkin lebih ke babysitting. Terus udah gitu tadi kalau kata Bang Putra emang emosinya kurang karena ini, kalau menurut gue sih ya mungkin juga bisa jadi udah mati tapi pasti ntar bakal ada apa ya momen emosional juga dihidupin lagi di bukan sorry banget, bukan ngidupin orangnya, mungkin ngidupin momen emosional lagi, bisa lewat flashback atau scene lainnya di part 2 dan part 3 nanti. Maksudnya nggak yang, karena ini kan masih gantung banget juga endingnya ya, dan si Dom juga belum sempat berkabung, dia pun sendiri masih tegang ya di scene ending kemarin. Makanya kayak emang beberapa fans mungkin kecewa sama perlakuan buat Jacob di Fast X part 1 ini, tapi hopefully di part 2 part 3 bisa ngasih momen emosional ke dia lagi, terlepas mungkin dia udah die beneran atau mungkin bisa jadi masih hidup ya, kita nggak tahu ya. Tapi kalau gini sih Bang Erik, kalau menurutku sih pendapatku sih Jacob menurutku masih hidup. Menurutku ya, bukan karena ada mayat Pak. Gini sih kalau menurutku sih gini. Kita tahu di F9 kan Jacob kan adalah seorang mata-mata tinggi kan ya, seorang agent bahkan ya, dia juga memiliki teknik yang bisa mengirim segala macam, bahkan dia bisa mencurangi kematian. Pokoknya semua agent yang pernah bekerja kepada Mission Nobody, mereka itu bisa mencurangi kematian, sama seperti Giselle dan juga si Jacob ini. Nah menurutku Jacob ini dia memang sengaja memasukkan kematiannya agar supaya dia bisa masuk ke agency untuk menghancurkan Dante dan Amish dari dalam. Menurutku situ Pak, karena kan agency kan udah mulai korup nih. Jadi Jacob ini bakal masuk ke situ dan dia berpura-pura setia kepada si Dante, sehingga dia bisa ngancurin agency dari dalam. Kok menurutku sih itu sih Pak. Sepakat sih menurut gua. Nggak tahu lagi sih. Berteori itu seru banget. Tapi selama kita belum lihat filmnya kan, jadi di bawah terus-terusan aja sih. Nah, ini makanya Bang Eri juga banyak banget yang mengatakan, teori Bang Mario atau teori Bang ini segala macam itu kok salah gitu. Namanya juga teori. Yang teori kan nggak harus dipraktekkan kan itu. Iya sih, teori itu justru bikin fandom sama yang kayak gini ini jadi makin hidup. Jadi nggak salah, justru bikin makin seru. Teman, namanya teori itu kan bersifat prediksi ya. Kita nggak tahu filmnya kayak gimana nantinya. Jadi let's see. Part 2 dan part 3 ya. Tahun depan ya? Tahun 2025 ya? 2 tahun lagi. 2025. Makin tua, mereka tuh paling kenceng jedanya itu 2 tahun. Paling kenceng jedanya 2 tahun mereka. Sabar ya. Oke lah, karena kita udah di penghujung acara ini, untuk skor Fast X menurut kalian masing-masing dan apa alasannya? Dari Bang Putra dulu deh. Skornya berapa nih? Untuk Fast X dan apa alasannya? Yoilah. Tadi Bang Yoven nggak tanyain. Iya, dia tuh pergi duluan. Gimana? Oke. Kalau dari gue sih, gue udah lebih dari cukup untuk ngasih franchise favorit gue dari awal, dari yang pertama sampai sekarang itu adalah 7. 7? 7. Iya. Karena gini,
Oke, kalau teman-teman ada yang menganggap aksinya di luar nalar, ya gue setuju banget gitu. Terus karakter yang terlalu banyak dan sampai akhirnya ada yang dihidupkan kembali dengan cara yang wah, aku juga setuju. Sebagai fans aku juga nggak munafik kalau dibalik kesukaanku dengan saga ini dari awal dan khusus di cerita ini juga banyak banyak hal-hal yang juga nggak aku sukain sebenarnya kalau mau ngikutin nalar dan akal sehat gitu kan. Nalar dan akal sehat, cuman so far aku enjoy, aku menikmati sajian actionnya, aku menikmati benang merah ceritanya, walaupun ngambilnya dari Fast and Furious yang kelima itu udah dari awal itu pas dilihat di trailer gue udah ngerasa kayak aduh ngambil benang merah yang kelima ya, ini kayak memaksakan gak sih gitu kan, memaksakan gak sih, nah kayak gitu dari awal. Tapi ternyata pas setelah nonton yang tadinya udah mulai dirasa mengecewakan, begitu udah nonton full jadi termaafkan kayak gitu. Jadi oke lah, berarti plotnya memang dibuat sama masuk akal dan memang runutnya juga sesuai lah gitu, enjoy. Tapi sekali lagi teman-teman ya, Fast X ini hadir dengan tontonan yang sebenarnya ringan tapi agak menyiksa nalar. Belibet ya. Ringan tapi agak menyiksa nalar. Fun tapi banyak unexpected moment gitu. Ya kan? Menyenangkan tapi banyak unexpected moment. Tapi yang bisa gue simpulkan, kasih tahu ke teman-teman yang nonton sekarang adalah nggak usah kalian pikirin itu, enjoy aja sama aksinya. Kalian capek, entah itu dari kerja, capek dari aktivitas sehari-hari dan tiba-tiba butuh hiburan buat ngelepas penat gitu kan, buat nyantai. Ya Fast X adalah pilihannya, begitu. Dia hadir bukan sebagai tontonan yang too much serius kayak film festival atau mungkin tontonan yang yang udah mulai nggak bisa diterima dengan nalar apa segala macam. Iya benar, tapi action sequence-nya seru-seru. Action sequence-nya seru-seru, sumpah. Kalau dari POV ku pribadi itu seru-seru banget loh. Apalagi adegan balapan yang akhirnya comeback lagi itu udah gitu. Benar. Itu udah wow banget karena itu memang ciri khasnya Fast and Furious selama ini gitu loh. Mau apapun misinya, mau apapun benang merah ceritanya, dia akan selalu ada ciri khas itu. Mau ditaruh dimanapun, mau di awal, tengah, atau pertengahan menuju akhir, tetap aja elemen itu ada gitu loh. Dan sekali lagi ya gue meluruskan yang tadi di awal gue sebutin adalah gini. Buat teman-teman yang belum nonton Fast X dan memang masih dengar dari mungkin entah itu reviewer atau mungkin komentar dari netizen gitu kan. Kalau mereka bilang jelek, telan aja jeleknya. Gak usah ninggalin jejak dengan kondisi belum nonton. Apalagi ketika udah nonton, dia ninggalin jejak duluan tapi setelah itu nonton gitu loh. Jangan sampai kayak gitu. Mending kalian nikmati dulu aja deh gitu. Mau nanti nalar kalian bisa nerima atau enggak, paling enggak gue udah ada bukti nih, gue udah nonton filmnya kayak gitu. Jadi jejak kalian pun juga orang akan bacanya juga ya kredibel karena lu udah nonton, lu udah beli tiketnya, lu udah share pendapat lu gitu. Nah tinggal yang mau belum nonton ini gitu, sayang aja sih gitu kalian mungkin entah itu membaca, menonton ataupun mungkin mendengar argumen dari berbagai tempat gitu kan, tapi kalian telan mentah-mentah sampai akhirnya gak jadi nonton kayak gitu kan. Ya udah, ya udah gitu kan, itu it's your choice gitu. Tapi jangan juga menilai filmnya tanpa menonton dulu. Nah, itu yang mau gue luruskan. Benar. Setelah kalian nonton, kalian beli tiket, terserah lah mau kalian nilai jelek bagus apa, gue mah enjoy aja. Gue seneng baca argumen-argumen dari masing-masing teman-teman di seluruh Indonesia ini ya kan. Yang udah gitu. nonton. Tapi memang tapi khusus yang udah nonton ya. Ya, yang udah nonton. Yang belum nonton tapi sudah berimajinasi akan ada Transformer lah segala macam, ya udahlah, jangan dulu deh. Karena gitu. gini sih Pak Mutra, ada satu viewerku yang di komen yang ngomong, aku nggak akan nonton Fast X hanya karena komentar gua. Ya nggak gitu dong, dong. Ya, jangan ibaratkan jangan nge-shitin sebuah proyek film yang belum kalian tonton, karena ya rugi aja sih gitu. Experience lu bisa beda. Iya. Kalau capek ya udah nggak usah nonton sama sekali dan jangan ninggalin jejak, udah itu aja. Itu. Oke ya, dengerin ya. Oke, Bang Mutra 7 ya. Oke, thank you dari Bang Mutra. Kalau dari Bang Erik dari Watchmen ID, skornya berapa nih? Angka ya, gue bingung sih kalau angka, mungkin round 7,5 sampai 8 ya. 7,5 dari 8. Oke, sip. Oke. 7,5 sampai 8 deh mungkin, maksudnya karena gue nikmatin experience-nya sih waktu nonton, di luar terlepas dari hal-hal yang dirasa ya gue sepakat emang di luar nalar, cuman masih enjoy sama experience
action sequence dan lain-lainnya di elemen film ini, dan emang bikin apa ya, menurut gue bikin gue jadi pengen menyelesaikan apa yang udah gue mulai gitu. Maksudnya udah nonton dari pertama. Ya sama, gue juga. Kita udah mulai dari yang pertama kan. Mario juga udah mulai dari yang pertama gitu loh. Udah gitu juga apa namanya? Ini juga lanjut lagi ke part 2 dan itu bikin jujur bukan pengen bikin kapok, tapi gue justru nunggu ini part 2-nya kira-kira kapan ya? Karena tanggung sih kemarin soalnya. Ya, ngegantung. Makanya gue bilang itu kayak melongo, bikin penonton melongo, yaitu ending si ending ngegantung itu yang bikin melongo itu. Kalau dari cerita ya terserah sih, udah di tahap yang ya udah mau ngapain lah gitu. Iya, kalian mau cerita apa kita nikmatin kok gitu. Nikmatin aja. Oke lah ya, 7,5 sama 7. Kalau aku sih karena udah nonton 2 kali dan mungkin aku udah dapat dari pendapat dari semua orang yang mengatakan bahwa ini itu, dan aku akhirnya bisa menerimanya. Ya mungkin aku naikkan ke 7 lah, 7 dari 10 lah. Serius. Sebelumnya di bawah 7 ya? Sebelumnya review pertama aku kasih 6. Serius, aku kasih 6. Aku nonton tuh. Mario bilang 6. 6 aku 6. Tapi karena mungkin udah apa ya, bisa menerima dengan berbagai macam ya, segala macam keabsurdan yang mereka terima di sini. Tapi itu menjadi ciri khas Fast and Furious sekarang, Pak, yang nggak bisa dituduh oleh semua franchise manapun. Wah, kayak itu udah menjadi ciri khas Fast and Furious sih. Jadi aku kasih 7 aja. FYI ya, FYI gua reminder lagi ya. Need for Speed itu rilisnya setahun sebelum Fast and Furious yang ke-7. Dan mereka datang dengan datang dengan niat untuk mewarnai film internasional yang bergenre balapan. Tapi nggak laku gitu. Pak ya. Aduh. Nah, itu. Makanya Pak, tahun ini gua nanti datang Pak, Gran Turismo nih gimana guys, Turismo ini? Gran Turismo kayaknya sih bakal lebih banyak balapannya sih. Kayak sih lebih ke apa ya, konflik balapan mungkin antar sponsor atau antar brand atau antar apalah gitu, Gran Turismo itu. Ya sih gue lihat di trailernya kayak gitu ya. Dan dia bakal mendevelop pembalap baru. Nah, pembalap baru gitu loh. Seru loh. Nah, kita tunggu aja Pak ya. Gitu sih. Oke, thank you Bang karena kita udah berdiskusi malam ini. So thank you banget buat Watchmen ID, Brem Putra dan juga BFD Dimension dari Bang Yoven. Oke, nah sekarang giliran kalian nih yang udah nonton video ini. Menurut kalian gimana soal VSX ini ya? Yang udah nonton tulis kolom komentar di bawah. Tapi yang belum nonton tapi masih ngotot aja tonton video ini, is okay, nggak apa-apa. Tapi risiko ditanggung sendiri karena ini udah beberapa spoiler, oke? Banyak banget spoilernya. Thank you juga ya Bang udah diajakin. Oke, thank you. Thank you Bang Erik. Bang Erik. Gua akhirnya tahu siapa yang dibalik Watchmen ID. Ya gue baca terus. Gue baca nggak tahu ya, gue mungkin karena keseringan baca tweets tentang film-film yang ditulis di Twitter kali ya gitu. Jadi nggak ngikutin apa waktu ada posting apa yang bentuk video atau apa gitu. Tapi fokus sama tulisannya. Nggak apa-apa. Kalau aku tahu Watchmen ID dari ini sih, nobarnya BCU, Bang Rian sama si Watchmen. Oh, dinamain juga gitu sih. Sama Twitter juga sih dia. Mau di video langsung wus. Satu thread tuh Pak. Tapi itu aja mengenai diskusi kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendukung gua sama video menderita bagi kalian semua. Karena gua janji bisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow Twitternya Watchmen ID, Instagramnya, dan juga si Bang Putra, dan juga Play Store Rewatch ya. Linknya udah gua siapkan di kolom deskripsi di bawah juga. Oke. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Adios semuanya dan selamat malam. Malam semuanya. Dadah.